Negeri Bahari. Inilah nama yang pantas disematkan untuk Indonesia. Dari seluruh luasan wilayahnya, hanya 1/3-nya berupa daratan. Sisanya adalah perairan yang penuh dengan kekayaan di dalamnya. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada. Total panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia sepanjang 108.000 km. Di sepanjang pesisir pantai inilah tinggal masyarakat yang bergantung pada lautan yang kaya. Namun, apakah masyarakat yang bergantung padanya juga sejahtera? Seperti inilah kehidupan sebagian besar masyarakat pesisir di Indonesia. Pagi hari mereka sudah berangkat ke laut untuk menjemput rezeki ke tengah lautan. Menangkap hasil laut guna kepentingan makan sehari-hari atau dijual untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kita tinggal di pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Luas daratan Indonesia yang hanya 1,9 juta kilometer persegi membuat 268 juta penduduknya hidup berdampingan dengan laut. Setengah dari penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Mereka tersebar di 12.681 desa pesisir pantai yang berada di 327 dari total 514 kabupaten dan kota se-Indonesia. Sebab itu, laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Kendati laut Indonesia kaya, namun ini belum bisa mensejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Ironi memang, namun inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Data sensus penduduk nasional pada 2017 menunjukkan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin. Mereka mengandalkan hidupnya pada laut tanpa memiliki sumber penghidupan lainnya. Dalam mencari ikan, nelayan kecil juga mempunyai keterbatasan alat tangkap, modal yang terbatas, hingga pengelolaan hasil tangkapan. Hasil yang didapat selain untuk konsumsi keluarga, biasanya dijual langsung tanpa proses pengolahan yang menambah nilai jual. Pencurian ikan, penangkapan secara ilegal merupakan salah satu sebab rusak dan hilangnya kekayaan laut. Ini yang membuat nelayan menjadi lebih sulit kehidupannya. Mereka tak lagi bisa mencari ikan dekat dengan kampungnya. Dulu mereka hanya bersampan di sekitar kampung. Namun, akibat rusaknya terumbu karang, mereka harus mencari ikan lebih jauh lagi. Yang tentunya menyebabkan ongkos melaut semakin tinggi. Karena itulah, peraturan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut ini sangat penting. Demikian pula dengan pelestarian sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya pelestarian laut bertujuan agar laut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin
tanpa mengurangi manfaatnya bagi generasi mendatang. Keriaan anak-anak pulau ini bisa jadi tak lagi kita jumpai. Generasi mereka nanti mungkin tak lagi menjumpai ikan-ikan di laut untuk ditangkap. Makin maraknya pemanfaatan sumber daya laut kendati legal bisa saja menghabiskan sumber daya yang ada jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya laut yang baik perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kebijakan yang inovatif, teknologi yang mudah dan ramah lingkungan dapat membantu menjaga ketersediaan stok hasil laut. Selain itu, konservasi sumber daya ikan dan membatasi laju penangkapan juga sebuah upaya untuk menjamin kekayaan alam di laut bukan hanya dinikmati hari ini saja, tetapi untuk esok dan masa depan.